mengintip dari celah pintu. Betapa kagetnya. Ketika itu, Sari melihat suaminya sedang terduduk, dikelilingi oleh 3 sosok bayangan hitam. Lalu bayangan itu berkata, "Kusno, apakah tumbal sudah kamu siapkan?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yofi Zuriansa di channel aku Ruang Misteri. Di video kali ini aku akan mengajak kalian menceritakan sebuah tempat yang dikenal sangat angker, di mana tempat ini menjadi tempat orang-orang yang ingin mencari kekayaan secara instan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dikenal sebagai tempat bertapa dan tempat mencari ketenangan. Tapi ada sebagian orang yang memanfaatkan Gunung Kawi ini sebagai sarana untuk mencari kekayaan yang instan. Tapi ada mahar yang harus mereka bayar, yaitu nyawa mereka sendiri. Di balik keheningan pepohonan dan jalan yang berliku, mereka yang datang ke Gunung Kawi ini dengan harapan ingin menjadi kaya akan menerima konsekuensinya yang tak terhindarkan. Karena di sini nyawa dan harta adalah 2 sisi mata uang yang saling tertukar. Nah, Gunung Kawi ini terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Malang yang berjarak sekitar 32 kilo dari pusat kota Malang. Di gunung ini banyak sekali orang yang datang untuk mencari kekayaan serta ingin bertapa dan mencari ketenangan hidup. Banyak sekali orang-orang yang datang dari seluruh Indonesia hanya untuk mencari kekayaan secara instan. Timbul pertanyaan, apakah kekayaan yang mereka dapat sepadan dengan harga yang harus mereka bayar? Nah, penasaran dengan kelanjutan cerita ini? Yuk kita bahas tentang judul Tumbal Pesugihan Gunung Kawi. Di sebuah kota kecil di kota Jawa Timur, ada seorang pria bernama Kusno. Sehari-hari Kusno ini adalah pedagang kecil yang penghasilnya pas-pasan. Bahkan ekonominya dianggap keluarga miskin. Banyak sekali warga kampung yang mengucilkan keluarga Kusno ini. Bahkan keluarganya pun menganggap Kusno ini sebagai beban. Suatu ketika ada salah satu teman Kusno bercerita kepada Kusno bahwa ada salah satu cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan, yaitu melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Mendengar hal itu, Kusno tidak pikir panjang lagi. Ia ingin melakukan ritual tersebut asal dia bisa menjadi kaya. Ia tidak ingin keluarganya dikucilkan seperti saat ini. Nah, pada suatu pagi, akhirnya Kusno berpamitan kepada istrinya untuk berangkat ke Gunung Kawi. Tapi pada saat itu Kusno tidak bercerita bahwa ia akan melakukan ritual pesugihan. Ia hanya berkata ia ada urusan keluar kota untuk beberapa hari. Nah, ketika sampai di pelataran Gunung Kawi, Kusno bertanya kepada warga sekitar, di manakah ia bisa melakukan ritual. Warga sekitar sudah memahami apa yang akan dilakukan Kusno. Akhirnya, salah satu warga menunjuk ke salah satu tempat untuk menemui juru kunci penjaga Gunung Kawi. Setelah sampai di tempat tersebut, juru kunci berkata kepada Kusno untuk memastikan apakah Kusno sudah siap menerima segala konsekuensinya setelah melakukan ritual ini. Tanpa pikir panjang, Kusno mengiyakan dan langsung melakukan beberapa ritual beberapa hari, seperti menyiapkan ayam hitam cemani sebagai salah satu syarat untuk melakukan ritual tersebut. Setelah beberapa hari, Kusno telah menyelesaikan ritual pesugihan ini. Tapi juru kunci mengingatkan sekali lagi kepada Kusno, ingat, jangan sekali-kali kamu melanggar perjanjian dengan makhluk gaib di tempat ini. Jika tidak, hartamu akan hilang dan nyawamu akan sebagai taruhannya. Setelah melakukan ritual, keadaan berubah secara drastis begitu cepat. Dalam beberapa bulan saja, Kusno menjadi orang yang kaya raya. Ia mampu membeli mobil mewah, rumah mahal, serta ia membangun beberapa bisnis yang sangat sukses. Banyak orang berkata, dari mana ia mendapatkan kekayaan ini yang begitu cepat?
Nah, melihat ini, tetangga Kusno mulai berbisik-bisik, dari manakah harta yang didapat Kusno ini? Apakah ia melakukannya dengan hal yang tak wajar? Ada juga yang berkata, mungkin Kusno telah melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Tapi istrinya tetap percaya bahwa Kusno adalah lelaki pekerja keras yang saat ini sedang mendapatkan keberuntungan. Suatu malam, Sari, istri Kusno, terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Lalu ia melihat Bram lagi berdiri di halaman rumah sambil menatap dalam kegelapan malam. Karena penasaran, Sari mendekati Kusno lalu berkata, "Mas, apa yang kamu lakukan saat malam begini?" Kusno pada saat itu tidak menjawab sama sekali. Ketika itu Kusno bergumam, "Waktunya sudah tiba. Mereka akan datang menagih janji yang telah aku lakukan." Mendengar hal itu, Sari merinding. Ia mengguncangkan tubuh Kusno, tapi Kusno tidak bereaksi sedikit pun. Tidak lama kemudian terdengarlah suara, "Kusno, sudah waktunya." Ia melihat ada sosok bayangan hitam tinggi bermata merah menyala yang sedang melihat mereka berdua. Melihat itu, Sari menarik tubuh Kusno, tapi Kusno berkata, "Sari, jangan ikut campur. Masuklah kamu ke dalam rumah," bisik Kusno kepada Sari. Tapi Sari berpikir bahwa suara itu sepertinya bukan suara suaminya, melainkan suara makhluk lain yang sedang mengendalikan pikiran Kusno. Dan pada malam itu, Kusno menghilang tanpa jejak. Setelah 3 hari, Kusno kembali. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sari melihat tatapan mata Kusno seperti tatapan kosong. Kulitnya agak lebih pucat dan ia tidak berbicara sedikit pun. Nah, ketika itu anak Kusno mendekatinya, tapi ia sepertinya tidak mengenali anak mereka. Sari mulai berpikiran ada sesuatu apa yang telah mengganggu kehidupan keluarga mereka. Pada suatu malam, Sari terbangun mendengar suara bisikan aneh dari arah kamar yang sudah dipersiapkan Kusno untuk melakukan ritual. Sari memberanikan diri lalu mengintip dari celah pintu. Betapa kagetnya. Ketika itu, Sari melihat suaminya sedang terduduk dikelilingi oleh 3 sosok bayangan hitam. Lalu bayangan itu berkata, "Kusno, apakah tumbal sudah kamu siapkan?" Mendengar hal itu, Sari terkejut dan berlari ke kamar anaknya untuk mengecek apakah anaknya baik-baik saja. Seketika kamar dibuka, ia melihat tidak ada lagi sosok anaknya di kamar tersebut. Karena panik, Sari mencari ke sekeliling rumah tapi tidak ditemukan sosok anaknya tersebut. Lalu ia mendengar ada suara langkah kaki di belakang rumahnya. Ia melihat sosok suaminya, Kusno, sedang berdiri kaku. Di sebelahnya ada sosok bayangan hitam yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia melihat makhluk itu sedang menggendong anaknya yang sedang tertidur pulas. Lalu makhluk itu berkata, "Inilah asal kekayaan suamimu. 1 nyawa untuk 1000 emas." Sari berteriak histeris, lalu ia berlari menuju ke makhluk itu, tapi tubuhnya terpental karena kekuatan yang tak kasat mata. Kusno melihat itu sambil menangis bercucuran air mata, lalu ia berkata, "Sari, maafkan aku tak mampu menolaknya." Lalu makhluk itu membawa anaknya dan menghilang dalam kegelapan malam. Tubuh Kusno terjatuh ke tanah dan ia menangis histeris dan berteriak sejadi-jadinya. Sari dengan tatapan kosong, lalu ia berpikir ia telah kehilangan satu-satu orang yang paling berharga dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Kusno jatuh miskin secara sekejap. Semua usaha yang ia bangun bangkrut secara tiba-tiba. Bahkan uang yang ada menghilang tanpa jejak. Dan Kusno saat ini seperti kehilangan kewarasannya. Ia sering dilihat oleh warga sering berbicara sendiri dengan seseorang yang tak terlihat.
Bahkan Sari meninggalkan rumah tersebut. Ia tak sanggup melihat suaminya yang telah menghancurkan keluarganya sendiri. Suatu malam, Kusno ditemukan dalam keadaan kaku. Matanya melotot melihat ke arah langit dan ekspresinya seolah-olah ketakutan yang luar biasa. Orang-orang berkata bahwa Kusno meninggal karena serangan jantung. Tapi Sari tahu bahwa Kusno meninggal karena diambil oleh makhluk gaib yang telah menculik anak mereka. Pesugihan Gunung Kawi bagi yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan akan mendapatkan janji-janji manis. Ketika janji itu sudah diberikan, ada harga yang harus kalian berikan. Bahkan setelah penagihan itu tiba, tidak ada lagi cara untuk berlari dari janji tersebut. Hanya nyawa yang akan bisa kalian berikan. Gunung Kawi menjadi saksi bisu bagi orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Namun seperti yang kalian lihat dari cerita ini, setiap perjanjian ada konsekuensi yang harus kalian bayar. Apakah harta kekayaan bisa membawa kebahagiaan bagimu atau justru membawa malapetaka dalam kehidupan keluargamu dan membawa mimpi buruk yang tak berkesudahan? Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian memiliki pengalaman mistis atau cerita yang serupa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.